Sebelum nonton videonya jangan lupa di-subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Winak, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memberikan kabar terkini tentang pemulihan Virgil van Dijk dan Joe Gomez. Menurut Klopp, kedua pemain itu belum akan main dalam waktu dekat ini. Sebagaimana diketahui, Liverpool tengah melakukan latihan pramusim tahun 2021 sampai tahun 2022 di Austria. The Reds julukan Liverpool bahkan baru saja menyelesaikan 2 pertandingan uji coba pada Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021, malam WIB. Liverpool meraih hasil imbang 1-1 saat melawan klub Austria, Wacker Innsbruck, dan VfB Stuttgart dari Liga Jerman. Sekadar informasi, kedua pertandingan itu berlangsung dalam 30 menit. Van Dijk dan Gomez tidak ikut ambil bagian dalam 2 pertandingan tersebut. Seperti penonton, mereka justru terlihat menikmati pertandingan Liverpool. Setelah ini, Liverpool akan melawan Mainz 05 pada Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021, malam WIB. Banyak pihak pun penasaran dengan peluang Van Dijk dan Gomez main dalam pertandingan kontra Mainz. Klopp mengaku akan terkejut jika Van Dijk dan Gomez bisa bermain dalam pertandingan itu. Menurut juru taktik asal Jerman itu, Van Dijk dan Gomez masih butuh waktu sebelum bisa terjun ke dalam pertandingan. Baca juga, Jurgen Klopp sebut Liverpool masih meraba bentuk permainan. Albert Sambilokonga, pemain baru Arsenal beda kewarganegaraan dengan sang kakak. Namun, itu tidak berarti pemulihan cedera mereka mengalami kemunduran. Klopp justru menyatakan Van Dijk dan Gomez telah berlatih dengan menu yang lebih kompleks. Itu, Van Dijk dan Gomez main saat Liverpool vs Mainz akan menjadi kejutan. Bagi saya juga, mereka terlihat sangat bagus dalam latihan dan kemarin adalah hari pertama saat mereka melakukan hal-hal yang sangat kompleks. Biasanya itu menyerang atau bertahan dan hal-hal seperti ini, kata Klopp. Dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Kami harus sampai di sana kondisi prima, selangkah demi selangkah. Akan tetapi, saya tidak mengharapkan mereka untuk hari Jumat, tuturnya. Cedera Van Dijk dan Gomez memang cukup parah. Oleh sebab itu, Klopp tidak mau gegabah memainkan mereka sebelum kondisinya benar-benar fit. Sebab, jika kedua pemain itu cedera lagi, Liverpool dalam masalah besar pada awal musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Roma, Domenico Berardi, menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Setelah berhasil mengantar Italia menjuarai Piala Eropa 2020, pemain berusia 27 tahun itu ramai dikaitkan dengan klub besar Eropa. Dua klub Inggris Chelsea, West Ham serta klub Bundesliga Borussia Dortmund dikabarkan tertarik untuk memakai jasa pemain Sassuolo tersebut. Prime Sport Italia, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Berardi sendiri telah menghabiskan seluruh karirnya bersama Sassuolo. Dia juga pernah menolak kontrak transfer yang diajukan raksasa Italia, Juventus.
Atsby. Baca juga, Italia catat lonjakan kasus COVID-19 usai perayaan gelar Piala Eropa 2020. Berardi tercatat telah mengoleksi 17 gol dan 8 assist dalam 30 penampilannya bersama Sassuolo pada Serie A musim lalu. Atas pencapaian tersebut, tak heran jika akhirnya pelatih Italia yakni Roberto Mancini memanggilnya untuk bermain di Piala Eropa 2020. Pakar transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, mengatakan bahwa Chelsea dan Borussia Dortmund telah menanyakan tentang ketersediaan Berardi. Sementara itu, West Ham sudah lebih dulu dikaitkan dengan pemain Italia itu dalam beberapa minggu terakhir. The Blues julukan Chelsea awalnya mengincar pemain Juventus, Federico Chiesa, untuk jadi pemain rekrutan pertamanya. Akan tetapi upaya itu terancam gagal karena Juventus tidak akan melepaskannya meskipun dengan harga tinggi. Hingga akhirnya, Chelsea mengalihkan target transfer. Kini, The Blues mulai mendekati Berardi yang tampil gemilang di Piala Eropa 2020. Berardi bisa bermain sebagai sayap kanan dan penyerang tengah. Tentu karakter ini sangat dibutuhkan sang pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Pedulo juga mengatakan bahwa tidak hanya 3 klub besar tersebut yang mengincar penyerang Sassuolo itu. Beberapa klub Serie A seperti AC Milan, Lazio dan Fiorentina juga telah menunjukkan niatnya untuk mendapatkan jasa Berardi. Tapi, Berardi lebih cenderung pergi keluar Italia. Hingga sejauh ini memang belum ada tawaran resmi yang datang. Namun Sassuolo diprediksi tidak akan melepas pemainnya itu dengan harga murah. London, Tottenham Hotspur dianggap pantas untuk mendatangkan Miralem Pjanic yang saat ini menjadi gelandang tengah Barcelona. Bahkan Direktur Teknik Spurs, Fabio Paratici disebut-sebut sudah menghubungi pihak Barca untuk mencoba merekrut pemain berpaspor Bosnia dan Herzegovina itu. Baca juga, diperkuat Luis Milla, Real Madrid Leyendas bekuk Barcelona Legends. Laporan yang dilansir dari sejumlah media, menyatakan Paratici telah menanyakan tentang peminjaman pemain berusia 31 tahun itu. Dia sudah menghubungi pihak Barcelona dan berencana meminjam sang gelandang untuk musim depan. Atsby. Paratici sudah mengenal Pjanic sejak lama sewaktu di Juventus. Sehingga, dia tahu kualitas mantan pemain Juventus itu. Alhasil, dia merekomendasikan kepada pelatih baru Spurs, Nuno Espirito Santo untuk merekrutnya. Menurut wartawan asal Spanyol Ewan McTeer, ia menyebut Pjanic akan cocok dengan gaya permainan yang ingin diterapkan Nuno Espirito Santo di klub barunya. Meskipun ia merupakan seorang pemain veteran, tetapi hal itu bukan masalah besar. Sulit untuk mengetahui seperti apa proyek Nuno nantinya. Tapi Pjanic adalah salah satu pemain veteran yang mungkin cocok dengan Spurs, katanya kepada This is Football. Baca juga, diperkuat Luis Milla, Real Madrid Leyendas bekuk Barcelona Legends. Rakitic pernah diajak Ronaldo gabung ke Juventus, kenapa gagal? Jadi jika dia pindah, maka Tottenham cocok, imbuhnya. Pjanic memang sudah lama dirumorkan menuju pintu keluar Barcelona. Ia dikabarkan ingin hengkang pada musim ini. Alasannya pemain tersebut sulit menembus tim utama Barca dan tidak masuk rencana skuad Ronald Koeman pada musim depan. Pemain berusia 31 tahun itu diketahui harus mengalami musim yang sulit di Barcelona. Dia hanya membuat 19 penampilan di Liga Spanyol musim 2020-2021. Dari 19 penampilannya, Pjanic hanya tampil sebagai starter sebanyak 6 kali.